Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Allahumma arzuqna ikhlasa qawli wal 'amal sirri wal 'alani. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian jamaah masjid, amin. Yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini tentunya dengan izin serta takdir dari Allah Ta'ala, kita dimudahkan dan diringankan langkah kita sehingga kita berkumpul bersama di salah satu daripada taman syurga Allah Ta'ala yang ada di atas bawah, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa kepada kita semua hidayah dan taufik, ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan Shiratal Mustaqim. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini insyaallah kita akan mempelajari bersama salah satu tema, bahkan menjadi salah satu daripada prinsip yang ada di dalam agama Islam. Karena pada dasarnya agama Islam adalah akhlak, budi pekerti yang mulia. Agama Islam adalah agama yang berbudi pekerti yang mulia. Di dalam salah satu riwayat, Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan ad-dinu husnul khuluq. Ad-din, agama Islam secara keseluruhan tidak bisa dipisahkan dengan akhlak budi pekerti yang mulia. Itulah agama Islam. Sehingga ketika ada catatan atau bahkan mungkin sampai kepada bentuk tuduhan, diskriminasi terhadap agama Islam yang sebenarnya tidak sejalan dengan akhlak-akhlak yang mulia, pastinya itu bukan daripada agama Islam. Karena agama Islam agama yang identik dengan akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Sekaligus nabinya yang membawa, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki gelar satu-satunya daripada nabi-nabi yang lain, yang Allah Ta'ala langsung memberikan gelarnya, legitimasinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ya Muhammad yang memiliki akhlak budi pekerti yang mulia. Suatu ketika salah seorang sahabat datang menemui salah satu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ingin tahu, ingin mengenal lebih jauh tentang bagaimana sebenarnya akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya yang lebih spesifik yang berkaitan dengan rumah. Salah seorang dari istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anha
Yang dikatakan yaitu Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi Muhammad adalah akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Siapa yang tahu apa maksudnya akhlaknya adalah Al-Quran? Yang tahu angkat tangan. Dapat voucher umroh diskon. Siapa yang tahu apa maksudnya? Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Apa yang dimaksud daripada sabda ini atau yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam, ada riwayat daripada Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dan juga salah satu dari seorang penulis yang mensyarahkan daripada kitab Al-Adabul Mufrad, Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di sana beliau menjelaskan kana khuluquhul Quran, yang dimaksud bahwasanya tidak ada satupun daripada akhlak budi pekerti yang mulia yang ada di dalam Al-Quran yang pastinya turun dari Allah Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling terdepan, yang paling pertama di dalam mengaplikasikannya. Dan tidak ada bentuk akhlak yang jelek yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang ada di dalam Al-Quranul Karim, pastinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling pertama yang menjauhkannya dan meninggalkannya. Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Sekaligus umatnya yang Nabi diutus di dalamnya, yaitu umat yang juga punya akhlak. Umat yang berakhlak. Salah satu daripada misi beliau ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bu'ithu, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala li salihil akhlaq, li utammima salihal akhlaq. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia yang ada pada waktu itu pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai pada generasi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada bersama sahabatnya pada waktu itu juga mendapatkan gelar al-khairiyah. Mendapatkan gelar al-khairiyah, yaitu sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang baik, umat yang punya karakter berakhlak budi pekerti yang mulia. Kuntum khaira ummah, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Beberapa daripada ayat-ayat yang tadi dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bagaimana bahwasanya agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga beliau sallallahu alaihi wasallam, umatnya dan juga misi beliau tidak keluar daripada misi akhlak budi pekerti yang mulia. Ad-dinu husnul khuluq, agama Islam adalah agama yang identik dengan budi pekerti yang mulia. Apa yang dinamakan akhlak? Siapa yang tahu apa itu akhlak? Ada sebuah mungkin persepsi, mungkinnya sampai kepada tingkatan persepsi, walaupun nanti kita akan pelajari tentunya. Apakah akhlak itu sekedar
nunduk-nunduk jalan di depan orang, atau ketika bersalaman, berjabatan tangan, harus menundukkan, membungkukkan. Atau dengan beberapa hal yang nampaknya di dalam persepsi tersebut dianggapnya itulah akhlak. Walaupun ini pastinya nanti akan menjadi clear nanti ketika kita membahas sebenarnya apa itu akhlak. Urgensinya, teritorialnya, dan juga bagian-bagiannya dan seterusnya daripada. Karena jangan nanti ada salah persepsi seperti yang tadi antara sekedar kultur, sekedar etika, kemudian masuk di dalam kategori akhlak yang memiliki makna yang sangat komprehensif dan luas, yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dengan agama Islam. Banyak para ulama yang menulis menjelaskan tentang akhlak. Salah satunya, mudah-mudahan nanti ini akan menjadi buku pegangan kita mungkin, Allahu a'lam. Bukunya sangat sederhana. Tidak terlalu tebal. Hanya ada beberapa halaman saja. Sekitar 60-an. Tapi isinya sangat padat. Sangat luas, dalam sekali. Di dalam membahas tentang yaitu akhlak, budi pekerti. Judul bukunya Makarimul Akhlak. Makarimul Akhlak, yaitu akhlak yang mulia. Kembali kepada salah satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Berarti ketika Nabi diutus, atau mungkin sebelum Nabi diutus, di masyarakat yang ada pada waktu itu di sana, ada akhlak-akhlak yang mulia. Tapi perlu disempurnakan. Perlu diselaraskan, perlu dikembalikan kepada dasar-dasar yang tepat, yang benar, yang pemicunya, yang motivatornya adalah benar-benar sumbernya datangnya dari Allah, bukan daripada sumber yang lain. Datangnya dari agama, bukan dari sumber kultur, bukan dari turun-temurun, bukan dan yang lainnya. Sehingga itu menjadi salah satu daripada, yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW, agar beberapa akhlak-akhlak yang mulia yang ada pada waktu itu benar-benar di dalam kemasan agama, yang sama sekali bukan kembali kepada kemasan kultur, turun-temurun, adat istiadat, dan seterusnya. Bagaimana sebuah akhlak benar-benar kembali kepada ad-dinu husnul khuluq, yaitu yang menjadi dasar utamanya adalah agama, bukan yang lain. Pada malam hari ini kami sedikit nanti akan menyampaikan muqaddimah yang juga masih berkaitan dengan akhlak. Kita belum masuk kepada pembahasan bukunya, yaitu sebuah tulisan yang ditulis oleh salah seorang ulama menjelaskan tentang bagaimana kita diarahkan, dibimbing untuk menuju kepada satu tujuan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu tentang kemuliaan akhlak, tentang kemuliaan daripada akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun."
Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat atas kalian, kami telah mengutus kepadamu seorang rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kepadamu dan mensucikan daripada kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah, Sunnah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Al-Baqarah ayat 151. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan daripada ayat ini, khususnya yang berkaitan dengan kalimat wa yuzakkikum, kalimat tazkiyah, yang berarti yaitu mensucikan. Mensucikan. At-tazkiyah, kalimat tazkiyah di dalamnya ada 3 unsur. Ada 3 unsur. Yang pertama adalah at-tahliyah, kemudian at-tahliyah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana untuk bisa membinanya, menjaganya, melindunginya. Itu proses tazkiyah. Dan ini yang menjadi misi utama diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak bisa dipisahkan, yaitu antara misi utama beliau dengan proses tazkiyah. Dengan proses tazkiyah. Makna tazkiyah yang mudah untuk kita bisa terima, yaitu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus, beliau berhadapan dengan umat yang pada waktu itu umat belum suci jiwanya, walaupun ada di sana benih-benih kebaikan, ada budi pekerti di sana, tapi belum suci jiwanya, sehingga kebaikan-kebaikan yang tadi, motor penggeraknya, motivasinya, dasar-dasarnya tidak kembali kepada dasar-dasar agama. Bagaimana proses tazkiyah ini bisa benar-benar tepat dan benar untuk membentuk, yaitu setiap individu masyarakat yang ada pada waktu itu, agar bisa untuk menerima ajaran agama, sehingga budi pekerti yang ada dengan mereka lebih sempurna dan tepat di dalam menjalankan dasar-dasarnya. Itulah tazkiyah. Proses yang pertama adalah dengan tahliyah. Kalimat tahliyah, kalau boleh diilustrasikan agar bisa lebih cepat kita pahami, seorang petani ketika akan menanam, memasukkan yang namanya bibit yang sudah dia persiapkan, yang dia seleksi bibitnya, yang dia datangkan dari tempat yang khusus dan seterusnya, tidak mungkin ditabur begitu saja. Pasti harus mempersiapkan lahan yang lalu melalui proses dulu. Subhanallah. Dipilih lahannya yang mudah menyerap air, yang tinggi, dan air mudah datang ke sana. Lahan yang bersih dari segala macam bentuk, yaitu gangguan di dalamnya dan seterusnya. Kemudian diangkat itu lahan, dikeluarkan oksigennya dan seterusnya. Bagaimana agar nanti proses yang selanjutnya benar-benar lahan itu maksimal, ketika ditabur bibit dia akan tumbuh dengan, yaitu hasil pada akhirnya dengan hasil yang sangat memuaskan. Itulah tahliyah. Dikosongkan, dibersihkan, disterilkan. Proses pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum belum diisi oleh akhlak yang mulia, mereka dibersihkan dulu. Tahliyah, dikosongkan jiwa mereka dari segala macam penyakit-penyakit, virus-virus, dari segala macam bentuk pelanggaran-pelanggaran, budi pekerti yang jelek. Yang paling utama dan yang pertama, mereka dibersihkan daripada kesyirikan. Kemudian pertama kali yang ditanamkan di jiwa mereka setelah proses pengosongan, sterilisasi adalah tauhid. Karena pastinya tauhid adalah puncak daripada segala yang namanya akhlak mulia. Tauhid adalah puncak daripada segala akhlak yang mulia. Sehingga itulah yang pertama kali ditanam.
Setelah takhliyah, pengosongan, sterilisasi, kemudian tahliyah, diisi, dihiasin. Kalimat al-khali pakai kha. Al-khali kosong. Tapi kalau al-huli adalah perhiasan. Dikosongkan, kemudian dihiasin. Itulah proses tazkiyah yang kemudian dilanjutkan dengan dijaga, dilindungi, ditingkatkan, terus di-upgrade dan seterusnya. Sehingga kami biasa namakan di dalam proses tazkiyah itu dengan 3M. Dengan proses 3M. Yang pertama adalah mensterilisasi, kemudian yang kedua dengan menghiasi, dan yang ketiga menjaga dan membinanya. Menjaga dan membinanya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menjelaskan di dalam ayat yang tadi, khususnya yang kembali kepada kalimat wa yuzakkikum, mensucikan kamu sekalian, yaitu mensucikan mereka daripada akhlak-akhlak yang rendah, akhlak-akhlak yang motivasinya, yang dasar-dasarnya tidak kembali kepada dasar yang datang dari Allah Ta'ala, menuju kepada akhlak-akhlak yang mulia, yang agung, dan yang paling pertama, yaitu pastinya adalah menanamkan di dalam jiwa mereka tauhid. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, diutus di tengah-tengah mereka, mengajak mereka kepada yaitu tauhid, menghilangkan kesyirikan, mengajarkan mereka kepada akhlak-akhlak yang mulia, dari mulai berbuat baik, menolong orang yang tidak mampu, berkata yang jujur, meninggalkan khianat, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang dinamakan dengan tazkiyah, yang semuanya masuk di dalam makna yang global tadi. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu diutus ke mereka untuk menanamkan setelah proses sterilisasi, yaitu akhlak-akhlak yang mulia di dalam jiwa mereka. Ini makna wa yuzakkikum. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan kalimat tadi, yaitu wa yuzakkikum, mensucikan mereka daripada akhlak-akhlak yang rendah, kotor jiwanya, perbuatan daripada perbuatan jahiliyah, serta mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju ke cahaya. Dari kegelapan menuju ke cahaya. Subhanallah. Inilah misi daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan misi yang dinamakan at-tazkiyah. At-tazkiyah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di dalam salah satu hadisnya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Menyempurnakan akhlak yang mulia. Ada akhlak di antara mereka dulu. Apa? Ada yang pernah dengar atau mungkin pernah tahu apa akhlak yang ada di antara mereka? Akhlak yang baik yang sudah ada di antara mereka. Apa kira-kira? Naam. Silaturahim, bagus. Ada yang lain? Naam, ahsan, barakallahu fik. Ini yang paling sangat identik. Yang paling sangat identik dengan masyarakat Arab yang ada pada waktu itu. Mereka memiliki akhlak yang bagus, budi pekerti yang mulia, yaitu mereka punya, bahkan menjadi sebuah karakter bagi mereka. Sudah menjadi sebuah tabiat bagi mereka. Suka menjamu tamu. Karena pada waktu itu Mekah adalah menjadi tujuan orang yang datang dari berbagai daerah. Sehingga setiap tamu yang datang, subhanallah, bagaimana mereka caranya untuk mempersiapkan bahwasanya mereka siap untuk menjamu tamu? Di dalam sejarah dikatakan, wallahu a'lam, ada beberapa rumah-rumah yang sudah ada tandanya khusus. Ada yang menggunakan bendera, ada yang menggunakan tanda-tanda sesuatu dan seterusnya. Bahwasanya di rumah tersebut siap untuk dijadikan guest house dan juga siap untuk menjamu siapa saja yang datang. Subhanallah.
Ini salah satu daripada yaitu akhlak yang mulia yang ada di antara mereka. Sehingga sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW, akhlak yang mulia tadi itu disempurnakan, ditingkatkan, bahkan menjadi sebuah karakter yang sudah masif yang tersebar di masyarakat pada waktu itu. Imam Al-Hakim mensahihkan hadis tersebut berdasarkan syarat al-Imam Muslim. Salah seorang ulama berkata bahwa Nabi Muhammad SAW berdakwah menuju tauhid merupakan prioritas utama, dan bersamaan dengan itu beliau pun berdakwah menuju akhlak yang mulia. Karena seperti yang kami sampaikan tadi, tauhid adalah puncak daripada akhlak yang mulia. Karena ini menjadi puncak daripada agama. Sehingga agama tidak bisa dipisahkan dengan akhlak yang mulia. Bahkan bisa dikatakan bahwa akhlak yang mulia merupakan buah daripada tauhid. Dan keimanan seseorang. Akhlak yang mulia adalah buah daripada tauhid dan sekaligus menjadi nilai tolak ukur daripada keimanan seseorang. Banyak beberapa hadis-hadis yang menjelaskan tentang nilai tolak ukur keimanan seseorang itu kembali kepada akhlaknya. Salah satunya hadis sahih. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Subhanallah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Paling sempurnanya imannya orang mukmin, siapa mereka? Bagaimana kriterianya? Ahsanuhum khuluqa. Yang paling baik budi pekertinya. Karena akhlak seperti yang kami sampaikan dari sejak awal tadi tidak bisa dipisahkan dengan agama. Bahkan menjadi buah daripada tauhid, nilai tolak ukur daripada keimanan seseorang. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau menyebutkan tentang pentingnya bagi setiap individu, apalagi mereka yang punya tugas untuk menyampaikan dakwah, untuk menyebutkan tentang pentingnya akhlak, yaitu menyampaikan akhlak yang mulia kepada masyarakat. Bagaimana seseorang, baik yang sifatnya individu ataupun juga mereka, yaitu yang punya sebuah kewajiban yang lebih daripada yang lain untuk menyampaikan dan mengajak umat masyarakat terhadap akhlak yang mulia. Setelah sebelumnya beliau menyebutkan bahwa prioritas utama dalam dakwah para rasul adalah dakwah menuju at-tauhid, beliau juga berkata, saya mengulangi peringatan ini yaitu dalam pembicaraan tentang penjelasan yang terpenting, kemudian yang penting, kemudian yang ada di bawahnya, bukan bermaksud agar para mereka, orang-orang yang menyampaikan dakwah, membatasi untuk semata-mata mendakwahkan kalimat thayyibah saja dan memahamkan maknanya saja, karena setelah Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kita dengan menyempurnakan agamanya, maka merupakan satu keharusan bagi setiap dari mereka untuk membawa agama ini, yaitu secara keseluruhan, tidak sepotong-potong. Bahwa siapapun dari kita punya andil terhadap agama ini. Walaupun masing-masing punya yaitu porsi yang berbeda-beda. Dari mulai besarannya dan juga yaitu yang kembali kepada latar belakangnya. Karena setiap dari kita dituntut untuk memberikan andil terhadap agama Islam. Salah satunya yaitu mengajak kepada masyarakat untuk yaitu berakhlak yang mulia. Mengenal, memahami, mempelajari dan mempraktekkan daripada akhlak yang mulia.
Risalah ini hanya memuat rambu-rambu akhlak yang baik, dimulai dari pengertian akhlak. Nanti kita akan lalui, kita akan kenalin apa yang dimaksud dengan akhlak. Hubungan antara akhlak, akidah dan iman, keutamaan akhlak yang baik, dan yaitu mengenai cara bagaimana memperoleh akhlak yang baik. Sebenarnya masih ada rambu-rambu yang lain yang penting untuk dibahas. Barometer akhlak yang baik, syarat akhlak yang baik, akhlak orang-orang kafir, dan lain sebagainya. Hanya saja perlu waktu yang mungkin lebih lama untuk mengumpulkan, dan tentunya yang lebih sulit adalah mencari para ulama dan juga yaitu penuntut ilmu dan juga kitab-kitabnya. Walaupun mungkin risalah ini sederhana, belum maksimal, tapi bagaimana beliau berusaha agar bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan sebagai perbaikan untuk diri sendiri dan masyarakat. Yang diinginkan hanyalah perbaikan sesuai dengan kesanggupan, dan tidak ada taufik baginya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah taala bertawakal, dan hanya kepadanya yaitu kita berserah diri. Kemudian penulis tadi mengawalinya tulisan tentang menuju kepada kemuliaan akhlak, menuju kepada kemuliaan akhlak dengan yaitu pembahasan yang pertama, pengertian akhlak dan macam-macamnya. Al-Imam Ibnul Athir berkata dalam kitabnya An-Nihaya, An-Nihaya fi Gharibil Hadith. Al-Imam Ibnul Athir, al-khuluq atau al-khulq berarti din, tabiat dan sifat. Hakikatnya adalah potret manusia dalam batin, yaitu jiwa dan kepribadiannya. Subhanallah. Jadi beliau di sini menafsirkan atau memberikan definisi al-khuluq itu adalah sebuah agama. Al-khuluq adalah agama. Dan juga diartikan, didefinisikan dengan sebuah tabiat, sifat yang menunjukkan kepada potret sebuah manusia, potret daripada seorang manusia yang ada di dalam batinnya. Jiwa kepribadiannya, jiwa kepribadiannya, itulah akhlak. Subhanallah. Berarti ketika di dalam jiwa seorang tadi itu adalah yaitu penuh dengan keimanan yang pastinya akan menyatu dengan akhlak tadi, yang akan keluar adalah sebagai implementasi daripada iman yang ada pada jiwanya, dan itulah akhlak yang mulia. Subhanallah. Manusia terdiri daripada lahir dan batin, jasmani dan rohani. Oleh karena itu kita tidak boleh memperlakukan manusia seperti robot atau benda mati yang tidak mempunyai perasaan. Di samping itu, kita harus mempunyai perhatian yang serius guna menyempurnakan akhlak kita. Karena nilai manusia bukanlah terletak pada bentuk fisiknya. Nilai manusia tidak terletak pada sukunya, keturunannya, gelarnya, kedudukannya, hartanya, akan tetapi terletak pada iman, takwa dan akhlaknya. Karena iman yang menjadi sumber utamanya. Kemudian takwa adalah sebagai penggeraknya, akhlak adalah sebagai bentuk implementasinya. Karena itu tidak cukup seseorang hanya dengan sekedar beriman, tapi dia tidak bisa menunjukkan keimanannya yaitu dengan ketakwaan, dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan tidak sempurna iman seseorang juga takwanya sebelum dia menunjukkan akhlak-akhlak yang mulia. Menunjukkan akhlak-akhlak yang mulia. Tidak bisa dipisahkan antara al-iman, taqwa, wa husnul khuluq atau budi pekerti yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam
salah satu hadis sahih, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada bentuk rupa, harta, benda kalian, tetapi Allah memperhatikan hati dan amal-amal kalian. Ini harus disambung. Jangan cuma ke hati saja, tidak tepat. Yang dilihat hanya hatinya katanya. Karena ini akan menjadi salah satu daripada persepsi yang rancu, yang tidak benar, yang menganggap bahwasanya seseorang hanya menitik beratkan, memfokuskan kepada yang penting hatinya. Yang penting hatinya. Tidak benar. Karena yang bisa dinilai, yang nampak di dalam kehidupan nyata ini adalah implementasi daripada apa yang ada dalam hatinya. Contoh mungkin yang mudah. Ada salah seorang, dia mungkin beralibi lah atau berdalil lah, mengatakan bahwasanya perintah Allah yang menyampaikan tentang seseorang harus berpakaian menutup auratnya dengan sempurna, dengan kriteria pakaian yang sudah ada juga di dalam agama. Tidak sedikit dari mereka kadang-kadang terucap kalimat, yaitu yang penting hatinya, bukan pakai kerudung, bukan pakai hijab, bukan pakai ini. Pernah dengar kita ungkapan ini? Yang penting hatinya. Subhanallah. Ini pastinya adalah kontradiksi. Ada kontradiksi di sana, bertolak belakang dengan sangat terang-terangan, jelas-jelas. Subhanallah. Ketika Anda mengatakan yang penting hatinya, mana bukti hati Anda itu penting? Mana bukti bahwasanya Anda mementingkan hatinya, tapi nggak nampak keluar? Dipertanyakan. Karena pada dasarnya, yang menjadi tolak ukur penilaian di dalam kehidupan di dunia antar sesama, bukan di dalam hati, karena hati bukan teritorial manusia. Bukan daripada yaitu batasan deteksi seorang manusia. Tapi yang nampak, yang di luar, itulah yang akan menjadi penilaian seorang manusia. Bahkan sekarang zaman ini bisa mudah kita untuk menilai seseorang dari pakaiannya. Walaupun kenyataannya kadang-kadang subhanallah kita bingung melihatnya. Ini muslim apa non muslim? Ini muslimah apa non muslimah? Subhanallah. Pakaiannya nggak ada bedanya. Padahal seorang muslim yang ada jiwa iman di dalam hatinya, yang dia menyatakan yang penting hatinya, konsekuensinya dia harus menampakkan pakaian sesuai dengan iman yang ada dalam hatinya. Karena sampai hari ini kami nggak pernah dapat informasi, dan juga kami sudah coba tanya-tanya kepada beberapa jamaah yang punya profesi dagang seperti di Tanah Abang atau di mana misalnya, mereka nggak ada yang jual kerudung hati. Ada nggak yang jual kerudung hati? Kerudung di mana dipakainya? Hijab di mana dipakainya? Di luar. Nggak ada yang jual hijab hati. Subhanallah. Pakainya hijab di luar otomatis. Karena itu akan menjadi konsekuensi sejalan, sinkron antara al-imanu billah, beriman kepada Allah, tunduk patuh taat kepada Allah, dia menyatakan ikrar 2 kalimat syahadat, konsekuensinya dia akan menunjukkan bahwasanya di dalam jiwanya ada ketundukan, ada keimanan yang dibuktikan dengan pakaiannya, dengan stylenya, dengan tindak tanduknya, dengan perilakunya, dengan tutur katanya. Sehingga Nabi mengatakan yang dilihat dari seseorang adalah bukan dari sekedar tampilannya, tapi yang menjadi fokus penilaian utama adalah hatinya yang dibuktikan dengan aplikasi di luar. Ini yang menjadi pokok utama.
Ada sebuah ungkapan syair di dalam bahasa Arab. Kami baca terjemahannya saja. Wahai pelayan jasmani, berapa lama engkau bekerja untuk kepentingannya? Engkau telah menyusahkan diri untuk sebuah kerugian yang nyata. Hadapkan perhatian kepada ruhani dan sempurnakan keutamaannya. Dengan rohani, bukan dengan jasmani, engkau sempurna menjadi manusia. Di antara ulama yang mendefinisikan akhlak yang baik kepada sesama makhluk dengan tidak menyakiti, ini makna yang lain atau definisi yang lain yang kembali kepada akhlak, yang kembali kepada makna akhlak tadi. Bahwasanya salah seorang ulama juga mendefinisikan yang namanya akhlak, khususnya yang berkaitan dengan sesama manusia. Ketika dikategorikan akhlak, berarti yaitu tujuannya adalah berbudi pekerti terhadap sesama manusia. Walaupun nanti juga akan dijelaskan pembagiannya ada dua sebenarnya, yaitu berakhlak kepada Allah dan Rasulnya, kemudian yang kedua berakhlak terhadap sesama. Bagaimana bentuk berakhlak kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berakhlak terhadap sesama? Di antaranya di sini disebutkan bahwasanya definisi daripada akhlak yaitu adalah berbudi pekerti terhadap sesama dengan objeknya yang pertama, tidak menyakiti orang lain, berderma dan bermuka manis, tidak menyakiti orang lain, yaitu baik secara fisik ataupun dengan yang lainnya. Kaful adha, kemudian badlun nada, dan yang ketiga basyashatul wajh. Ini objek di dalam berakhlak terhadap sesama. Yang pertama adalah badlun nada, dengan membantu menolong mereka yang sifatnya materi. Yang pertama kaful adha. Yang pertama adalah kaful adha, tidak mengganggu mereka dalam apapun bentuk yang namanya gangguan. Karena jati diri seorang muslim hendaknya dia bisa menjaga dirinya, dan itu akan menunjukkan daripada kesempurnaan jati diri seorang muslim tidak mengganggu sesamanya dengan yang namanya lisan, tangan, ataupun apa saja. Muslim man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang memahami, yang mengerti, dan juga yang menjaga jati dirinya seorang muslim, hendaknya dia tidak sampai mengganggu daripada saudaranya sesama muslim, apapun bentuk gangguannya, dari lisannya, tangannya, dan seterusnya. Sehingga disinilah bentuk akhlak yang mulia, dengan kaful adha, tidak mengganggu mereka, tidak usil sama mereka, apapun bentuk gangguannya, baik dengan yang namanya lisan, tangan, baik yang namanya sifatnya langsung ataupun tidak langsung, baik yang kembali kepada fisik ataupun non fisik, ataupun yang sifatnya adalah membuli dan seterusnya. Itu jadi diri seorang muslim, dan itu adalah bentuk akhlak yang mulia. Yang kedua, masih 3 menit ya. Kayaknya di sini beda sama Jakarta ya. Kalau jam kami udah adzan sebenarnya. Yang kedua, badlun nada, dengan memberikan yang namanya yaitu kemudahan kepada mereka, memfasilitasi mereka. Tergantung kembali kepada kemampuan masing-masing. Ketika dia orang-orang yang memang punya kemampuan untuk menolong seseorang, memberikan kesempatan misalnya kerja, atau memfasilitasi rekomendasi seseorang untuk bisa diterima di tempat yang dia punya otoritas di sana, atau mungkin yang sifatnya lebih spesifik, membantu menolong yang namanya sifatnya materi, ataupun bantuan-bantuan yang lainnya. Badlun nada, ada sebuah effort yang dilakukan oleh seseorang untuk berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain dengan usaha upaya yang dia miliki. Yang ketiga, basyashatul wajh, menahan dirinya daripada mengganggu orang lain. Dia tidak mampu, nggak bisa.
Apalagi yang sifatnya menolong orang lain dengan sifatnya yaitu bantuan dan seterusnya. Minimal seseorang dikatakan punya budi pekerti, akhlak yang mulia terhadap sesama, dengan bermuka seri ketika berjumpa dengan mereka. Ini akhlak yang mulia. Subhanallah. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan di dalam salah satu hadisnya, bagaimana agama Islam yang bijaksana, yang mulia, yang agung, yang tidak pernah sama sekali meremehkan sebuah kebaikan, apalagi di sana ada nilai akhlaknya, apapun bentuknya. Bahkan Nabi mengajarkan, la tasghiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhak biwajhin taliq. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Janganlah kamu sekali-kali meremehkan, mengecilkan sebuah kebaikan. Apalagi kebaikan itu di dalamnya ada nilai akhlak yang mulia. Walaupun hanya kamu dengan berjumpa dengan saudaramu sesama muslim dengan muka yang berseri. Di sini juga ada sebuah renungan bagi kita. Karena siapapun dari kita tidak ada yang tahu amal kebajikan yang mana yang nantinya akan menjadi, yaitu pemicu utama akan turunnya rahmat Allah yang pada akhirnya akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah. Sehingga jangan sekali-kali meremehkan amal kebajikan, walaupun hanya dengan sekedar bermuka seri terhadap sesama kita. Wallahu a'lam. InsyaAllah setelah sholat isya kita akan lanjutkan lagi insyaAllah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali poin tentang jalan menuju kemuliaan akhlak. Dua definisi tadi yang disebutkan oleh penulis, bahwa akhlak tadi memiliki dua makna yang sifatnya umum, yang kembali kepada sebuah tabiat dan karakter yang muncul daripada jiwa seseorang, atau akhlak yang tadi yaitu ketika dikaitkan dengan antar sesama, akhlak antar sesama di dalam tiga prinsip tadi, di dalam tiga prinsip tadi. Kemudian
Di dalam 3 prinsip yang tadi yang ada di dalam definisi yang lain daripada akhlak, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam salah satu hadis, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haram." Ini bentuk aplikasinya. Sebenarnya tidak jauh dengan hadis yang juga kami sampaikan tadi, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta, benda, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian, ketika tidak sesuai dengan jalurnya pastinya, ketika tidak dengan jalur yang tepat, yang tidak kembali kepada panduan tuntunan yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana setiap seorang muslim untuk dia menjaga daripada keselamatan saudaranya, melindunginya dari segala macam bentuk gangguan, sekecil apapun, apalagi yang besar yang sampai akan, yaitu menelan korban, akan sampai menghilangkan nyawa daripada seseorang, atau yang berupa mengambil harta daripada, yaitu diantara kamu sekalian dengan cara-cara yang tidak benar, dan juga termasuk daripada hal-hal yang lainnya yang sifatnya adalah bukan daripada hakmu, bukan dengan jalur yang halal. Itu adalah bertentangan dengan akhlak yang mulia antar kehidupan sesama seorang muslim. Menyakiti orang lain dapat dengan lisan, seperti dengan menggunjing, mengadu domba, memperolok, menuduh dengan tuduhan dusta, saksi palsu, dan yang lainnya. Dapat juga menyakiti dengan perbuatan seperti mengambil harta, menipu, khianat, merampas, mencuri, memukul, membunuh, dan seterusnya. Serta juga yaitu mengambil hak daripada orang banyak seperti korupsi, memakan harta anak yatim, menahan hak orang lain, dan seterusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain, hadis yang kami sebutkan tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin yang lain selamat daripada gangguannya, baik berupa dari lisannya ataupun daripada tangannya. Ini prinsip yang ada di dalam agama Islam, yang kembali kepada akhlak yang mulia, yang juga sekaligus sebagai bentuk nilai keimanan seseorang, dan juga bahwasanya agama Islam identik dengan yaitu akhlak-akhlak yang mulia. Apapun bentuknya yang namanya gangguan terhadap orang lain, siapapun mereka, apalagi orang muslim, itu sudah bertolak belakang dengan ajaran Islam, sekecil apapun yang namanya gangguan tersebut. Walaupun hanya sekedar yang namanya al-hams wal-lams, subhanallah, itu juga termasuk perkara yang dilarang. Bully, membuli, gunjing, menggunjing, atau memperolok, baik langsung ataupun tidak langsung, baik dengan yang namanya ucapan, atau hanya dengan sekedar kedipan mata, atau mungkin yang namanya mengeluarkan lidah, ataupun dengan bahasa tubuh yang lainnya. Ketika di sana ada sebuah gangguan kepada saudaranya sesama muslim, itu adalah termasuk mengurangi daripada nilai jati diri, kesempurnaan seorang muslim, dan itu pastinya dilarang karena bertentangan, tidak sejalan dengan akhlak-akhlak yang mulia yang ada di dalam agama Islam. Inilah agama Islam, agama yang sebenarnya semuanya berdasarkan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi ketika ada bentuk-bentuk yang keluar daripada ajaran Islam, yang sebenarnya itu sama sekali bukan daripada ajaran Islam, yang dituduhkan, didiskriminasikan terhadap ajaran Islam, pastinya Islam sendiri menolak. Seperti contohnya,
beberapa tuduhan-tuduhan yang sering kita dengar, yang selalu diberikan labelisasi terhadap yang namanya Islam. Islam adalah agama yang keras, agama yang kaku, agama yang ekstrim, subhanallah, bahkan sampai kepada radikal dan seterusnya, subhanallah. Itu definisi siapa? Dari mana label-label yang tadi? Padahal Islam sendiri, subhanallah, agama yang indah, agama yang penuh dengan kasih sayang, agama yang sama sekali tidak mengenal dengan kekerasan, agama yang benar-benar menolak dengan apapun bentuknya gangguan kepada siapa saja. Seluruh makhluk hidup, seluruh apapun yang ada di atas muka bumi, Islam melarang untuk mengganggunya, merusaknya. Apalagi yang namanya seorang manusia, bahkan sampai kepada tingkatan akan menghabisi nyawanya. Itu bukan ajaran Islam. Itu bukan daripada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dipertanyakan ketika disandarkan kepada Islam, ketika mengatasnamakan Islam, Anda itu siapa? Yang mana yang mengatasnamakan Islam? Subhanallah. Mengangkat suara di hadapan orang banyak dengan berdalih untuk menyampaikan ekspresi, untuk membela yang namanya membela kebenaran, sekalipun membela agama Islam, tapi dengan cara yang tidak tepat dan tidak benar, agama kita lepas tangan, cuci tangan daripada hal seperti itu. Itu bukan daripada ajaran Islam. Subhanallah. Karena ajaran Islam selalu dibawa kemasan akhlak-akhlak yang mulia di dalam tutur katanya, tindak tanduknya, perilakunya, interaksinya, sekalipun di dalam bentuk untuk menyampaikan yang namanya aspirasi sebuah kebenaran, di dalam membela kebenaran, ada jalurnya, ada caranya, yang semuanya tidak keluar daripada cara akhlak-akhlak yang mulia. Inilah agama Islam. Inilah agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang muslim tidak menyakiti orang lain dengan lisan dan perbuatannya. Bahkan seorang muslim suka berderma dengan membantu orang lain. Ini dia, subhanallah, menolong, membantu, memfasilitasi apapun bentuk yang namanya bantuan, kembali kepada kemampuan masing-masing daripada di antara kita. Ada yang mampu dengan yang namanya rekomendasi, atau mungkin menyampaikan, menyalurkan, atau membantu dengan yang namanya harta dan seterusnya. Subhanallah, itu adalah bentuk akhlak yang mulia yang datang daripada seorang muslim. Membantu pikirannya, dengan tenaganya, dengan sarannya, ataupun dengan yang lainnya, pengaruhnya dan seterusnya. Dikatakan bahwa Al-Imam Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, pernah ditanya tentang kebaikan, maka beliau menjawab, wajah berseri-seri dan bertutur kata yang halus. Subhanallah. Sebuah kebaikan dengan wajah yang berseri dan dengan tutur kata yang halus, yang lembut. Subhanallah. Karena agama juga tidak mengenal, agama Islam tidak mengenal yang namanya di dalam berkata-kata, bertutur kata dengan bahasa yang jelek, dengan bahasa yang isinya adalah tadi membulilah, atau nyumpahinlah, atau apa saja dan seterusnya. Itu bukan daripada ajaran agama Islam. Subhanallah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, bermuka manis adalah wajah yang berseri-seri ketika berjumpa dengan orang lain, sedangkan lawannya adalah bermuka masam. Kemudian beliau menyebutkan hadis perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu an
dan syair sebagaimana yang tadi disebutkan di atas. Lalu beliau berkata, wajah yang berseri-seri dapat membuat orang menjadi senang, dapat merekatkan kasih sayang, dan dapat pula menjadikan dirimu dan orang yang kamu jumpai menjadi berlapang dada. Tapi jangan dianggap bermuka seri ini mudah. Walaupun ringan sebenarnya dan bisa dilakukan oleh siapa saja, berat prakteknya berat. Subhanallah. Kadang-kadang di antara kita itu ada yang salah kaprah. Berat untuk bermuka atau bermuka berseri-seri. Senyum saja kadang-kadang berat. Subhanallah. Mungkin menganggap yang namanya giginya itu dianggapnya aurat. Jadi akhirnya mau senyum itu berat. Dianggap giginya aurat. Subhanallah. Ada yang kadang-kadang memang sudah karakternya seperti itu. Ya Allah. Tapi di sisi lain, di dalam bermuka berseri-seri juga ya harus tepat. Jangan sampai lepas kontrol. Jangan juga sampai lepas kontrol. Bahaya juga. Orang yang mau bersenyum akhirnya ngeliat-ngeliat. Ini orang dari tadi senyum doang sendiri gitu kan. Khawatir akhirnya ada sesuatu. Tidak berlebih-lebihan dan juga tidak sama sekali meninggalkan. Pada tempatnya, pada porsinya, dan juga disesuaikan. Karena ketika sudah beda gender, sudah ada batasannya untuk bersenyum, untuk bermuka seri. Karena seperti dikatakan, ketika muqaddimah ini, ketika pintu ini terbuka, subhanallah, ketika sudah saling bertemu dengan bermuka seri, itu untuk kelanjutannya akan ringan, akan mudah. Subhanallah. Bermuka seri, saling senyum, akhirnya akan jabatan tangan. Bahkan bisa lebih dari itu, bisa mungkin sampai yaitu berpelukan, atau mungkin akan sampai lebih daripada itu, akan lebih erat lagi dan seterusnya. Dadahnya akan terasa lapang, senang, gembira, subhanallah. Tapi ketika pintu awalnya, pembukanya adalah sudah tidak bermuka seri, boro-boro akan ngasih salam. Nggak bakalan ngasih salam, apalagi sampai salaman dan seterusnya, tidak mungkin. Sehingga dikatakan tadi, bermuka seri, senyum, subhanallah, akan mengantarkan seseorang itu untuk bisa lebih kepada yang selanjutnya. Karena dadanya sudah terasa lapang, subhanallah. Orang yang tertimpa penyakit berbahaya, seperti depresi, tekanan jiwa, dapat sembuh dengan resep yang sangat ampuh, yaitu berlapang dada, wajah yang berseri-seri. Subhanallah. Karena orang yang depresi nggak bakalan dia senyum, nggak bakalan senyum. Tapi itu bisa menjadi salah satu obatnya, bisa menjadi salah satu daripada, yaitu akan semakin menurunkan kondisi seseorang itu cooling down, tidak semakin depresi dengan mudah senyum. Berseri mukanya. Oleh karena itu para dokter menasihati orang-orang yang tertimpa penyakit depresi untuk menghindar hal-hal yang membuatnya marah atau emosi. Karena hal tersebut akan memperparah penyakitnya. Adapun lapang dada
Dan wajah yang berseri dapat menghilangkan penyakit tersebut sehingga ia akan dicintai dan dihormati oleh orang lain. Tetapi tidak selamanya bermanis muka itu positif. Ada kalanya dalam kondisi tertentu kita dituntut untuk bermuka mas. Subhanallah. Walaupun prioritasnya adalah muka berseri, senyum. Walaupun ini berat. Contohnya ketika kita di jalan misalnya. Di lampu merah kita sudah berhenti naik motor. Dari belakang motor kita diseruduk. Kira-kira kita senyum apa melotot? Berat di sini. Subhanallah. Tantangannya tidak mudah. Tapi ketika kita paham, sebenarnya yang disakitin kita atau motor kita sih? Subhanallah. Kalau kita paham, sadar gitu kan, subhanallah. Selama tidak berdampak istilahnya sampai kepada kita, hanya mungkin yang berdampak adalah motornya. Paling tidak kita senyum sebenarnya. Tapi tidak semuanya. Atau paling tidak misalnya tidak sampai ke motor gitu. Ada yang motong. Subhanallah. Kira-kira kita senyumin apa kita teriakin? Subhanallah. Kembali kepada kita masing-masing. Bagaimana kita mengkondisikannya? Bagaimana kita mengkondisikan? Karena di sanalah ada sebuah ujian bagi kita. Bisakah kita membuktikan akhlak yang mulia kepada orang lain? Atau mungkin malah sebaliknya. Kita belum bisa untuk yaitu menunjukkan akhlak yang mulia. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hal-hal yang kembali kepada akhlak yang mulia, pastinya bagi kita sangat berat untuk kita bisa benar-benar seutuhnya yaitu kembali kepada akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau setiap disakitin yang kembali kepada pribadi beliau tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Bahkan merubah mimik mukanya saja tidak pernah. Ketika yang sifatnya adalah kembali kepada pribadi beliau yang disakitin, yang diganggu dan seterusnya. Tapi ketika yang kembali kepada urusan agama, tidak ada satupun dari sahabat yang berani menghalanginya. Kemarahan beliau sallallahu alaihi wasallam. Definisi yang lain yang kembali kepada akhlak, ini yang terakhir. Ada yang mengatakan bahwa akhlak yang baik adalah berderma, tidak menyakiti orang lain, dan tabah dalam menerima cobaan. Ada yang mengatakan bahwa akhlak yang baik adalah berbuat kebaikan dan menahan diri daripada keburukan. Ada lagi yang mengatakan yaitu membuang sifat-sifat yang hina dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang mulia. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini yang berkaitan dengan yaitu menuju kepada kemuliaan akhlak, atau mungkin seperti tema yang kita angkat pada malam hari ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan dan juga Allah Ta'ala takdirkan untuk kita nanti bisa lanjutkan di dalam pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam. Taib, mungkin cukup sampai di sini insyaallah. Tidak ada yang perlu ditanyakan. Insyaallah bisa dipahami dan pastinya yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri kami mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan kami, dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.